tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah sadaqallahul azim. Ya, Mbak Fatia, pintar. Ayo sekarang yang cowok kelas 2 siapa yang sudah hafal Al-Bayyinah? Ayo siapa? Ayo yang laki-laki. Yang laki-laki siapa? Ayo pintar. Coba sebutkan namanya kalau sudah hafal surat Al-Bayyinah. Mas Atala sudah hafal? Belum. Oh, belum. Mas Farhan sudah hafal? Wifi-nya nih. Mas Hakim sudah hafal belum? Siapa Bu yang sudah hafal? Tristan. Ayo, ada kamu Tristan yang siapa? Ayo siapa yang berani Al-Bayyinah? Yang laki-laki ayo. Coba Mbak Syakira. Bayyinah. Murojaah, ayo. Halo, suara Bu Rizky didengar enggak? Syakira coba ya. Ada. Ayo Syakira dibaca surat Al-Bayyinah. Mbak Tika. Ya, ayo Mbak Syakira. Ayo Mbak Syakira. Bismillahirrahmanirrahim. Yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu Intinya kalau ada lagi. wa ma tafarraqal ladzina utul umiru illa aliyallaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin
jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Nalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khashiya rabbah. Pintar Mbak Syakira, terima kasih Mbak Syakira ya. Nah, sekarang yang kelas 3 baca surat Al-Alaq. Siapa yang sudah hafal surat Al-Alaq? Kelas 3, ayo kelas 3. Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah siapa yang sudah hafal? Mas Arfa sudah hafal? Siapa yang sudah hafal surat Al-Alaq? Ya. Siapa tiga? Yang pertamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayo siapa? Apa saya namanya? Adil. Ya, ayo Mas Adil. Ayo Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min khalaq. Iqra wa rabbukal Bilangnya ayat Mas Adil. Mas Adil, ada yang salah. Khalaqal insana min 'alaq. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha abadan idza salla. Ara'aita in kana 'alal huda aw ara'aita in kana 'alal huda Au amar apa Mas? Au amar bit. bi anna Allah yara. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi larasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u sabaniyah. Allah la tuti' wasjud wa qatarib. Ada apa pula? Sadaqallahul azim. Mas Adil, terima kasih Mas Adil. Ayo satu anak lagi, siapa yang berani surat Al-Alaq? Ayo. Anak lagi, ayo siapa yang berani? Yang belum? Ayo baca enggak apa-apa. Belum hafal. Ayo Mas Atala, ayo. Atala, baca enggak apa-apa, ayo.
Alak, Mas. Ini Bafi ya, Bu. Iya. Agak maju. Enggak, bisa enggak? Bisa enggak, Mas Atala? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Wa rabbukal akbar. Alladzi 'allama bil qalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Kala Allah innal insana la yadgha. Ahus takna inna ila rabbika ruj'an. Ara'aital ladzi yanha abdan iza sala. Ara'aita in kana alal huda amara bitaqwa. Ara'aita in Kadzdzaba wa tawalla. Terus alam pintar, terus kala berarti yang tahilanas fa'am binna. Oh iya. Sukun. Yatin qadibatin qadiyah. Ya sanat aniyah. Benar, terima kasih Mas Atala. Mas Atala nanti dihafalkan ya Mas. Atala, mana Mas Atala tadi? Nanti dihafalkan ya. Ya pintar. Setelah ini ada materi Pondok Ramadan yang akan disampaikan oleh anak-anak semua mendengarkan ya. Boleh ada yang rame, boleh ada yang tiduran. Ayo didengar dulu semuanya. Ya. Oke. Oh iya. Ya anak-anak yang mendengarkan ya. Ayo sudah. Zalika liman ya Rabbika. Nah, kakak epetan.
pinter apa ya? Kapan lagi? Anak, suara Bu Emi kedengaran enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Bagaimana jawabnya? Kalau ada yang tanya, kalau Bu Guru tanya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Nah, alhamdulillah, luar biasa, alhamdulillah. Semangat. Allahu Akbar. Bisa ya? Ya? Oke. Oh ya. Oke. Ya, Baby bisa. Jawabnya harus serempak ya. Semuanya anak-anak hari ini. Alhamdulillah. Semangat. Oke. Semuanya. Hari ini kita materinya tentang kemarin kan sudah belajar tentang sholat bersama Ustazah siapa? Ustazah Ervin dan Ale. Hari ini kita belajar bersama Bu Emi tentang sholat dan zakat. Zakat itu merupakan ibadah ya. Kenapa sih anak-anak ada yang tahu kenapa kita harus melaksanakan puasa, sholat, zakat, itu harus kita lakukan? Yang tahu nggak? Yang tahu? Tahu. Oke. Kami mau tanya yang sudah anak-anak belajar kemarin aja dulu. Kemarin anak-anak belajar tentang puasa. Puasa itu mulai dari sampai kapan? Dimulai dari waktu sahur sampai hari Buka puasa. Ya kan puasa anak-anak semuanya harus apa? Pagi harinya anak-anak harus sahur, kemudian sore harinya buka puasa. Nah, yang disunahkan oleh Nabi berpuasa itu apa? Yang sunnah. Yang sunnah ketika berpuasa yaitu menyegerakan Buka. Baik, sekarang untuk menjawab pertanyaan Bu Emi tadi yaitu kenapa kita harus berpuasa, harus sholat, harus zakat, harus apa lagi? Apa lagi? Haji. Kenapa kita harus melakukan semua itu? Nah, Bu Emi ada film nih supaya kita tahu kenapa kita harus melakukan hal-hal itu. Ya, nanti anak-anak silakan perhatikan dengan baik ya. Soalnya nanti Bu Emi akan memberi pertanyaan. Muncul belum layarnya anak-anak?
Sudah muncul belum? Sudah. Sudah ya. Baik. Setelah ini anak-anak memperhatikan ya. Ya. Surat. Ayo semuanya di-mute ya. Terus nggak boleh coret. Ayo siapa ini yang coret? Sudah muncul belum? Gue kayaknya haus nih. Makanan segar-segar kayaknya enak deh. Sebenarnya nih, Ubay dari tadi mikir. Kenapa ya kita harus sholat? Ayo Mas Rita. Harus puasa, Ya. harus baca Al-Quran. Tanya, kenapa sih kita harus sholat? Harus baca Ubay, Al-Quran. udah baca Nah, Al-Quran? Ibunya. Setelah ini Sebentar Umi, tanya oleh Ubay soalnya haus. Karena Ubay kepikiran terus, akhirnya Ubay tanya deh sama Umi. Umi, kenapa sih kita harus sholat, puasa, baca Al-Quran? Karena kita hamba Allah. Kita ini kan diciptakan Allah memang untuk beribadah. Di Al-Quran ada ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul Ayo jinna anak-anak wal insa dicoret-coret illa ya. liya'budun." Bu Emi panggil ke sekolahan. Artinya, tidaklah aku ciptakan Nah, jin ada Mbak Vio. dan manusia Mbak Vio sama Mas kecuali Adit. untuk beribadah Bu Emi ya. kepadaku. Ibadah itu contohnya yang tadi Ubay tanyain. Sholat, puasa, baca Al-Quran. Semuanya diperintahin sama Allah. Harus patuh. Kita patuhi semua perintah dari Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Allah perintah kita sholat, kita harus sholat. Allah perintah kita makan dengan tangan kanan, kita makan harus pakai tangan kanan. Kita harus menjauhi makanan yang haram. Alhamdulillah, Ubay mulai paham nih sedikit-sedikit. Oh iya, kata Abi, yang namanya ibadah pasti ada capeknya. Mesti ada usaha, gak bisa santai-santai. Nih, kayak Ubay lagi jalan ke masjid untuk sholat isya. Coret-coret. Tapi orang Islam Sama Bu Emi nanti dapat balasan dari Allah. sama buku kelas 2 nanti yang Gak capek-capek coret-coret lagi seperti di dipanggil. dunia. Ah, Kembalinya nah, itu. Oke. Ya, filmnya sudah bagaimana? Senang menontonnya? Sudah jawaban dari yang pertanyaan sudah dapat. Oh, ini mau cek semangatnya ya. Semangat. Semangat semuanya, ada yang belum semangat. Oh, yang belum semangat, ayo ulangi lagi ya. Semangat. Oke, terima kasih untuk semangatnya, sudah semangat semua. Nah, sekarang Bu Emi kembali ke pertanyaan Bu Emi tadi. Ya, Bu Emi kembali ke pertanyaan Bu Emi tadi. Kenapa kita harus
puasa, harus membayar zakat, harus sholat, harus baca Al-Quran. Dapat pahala, oke. Coba yang mau anak soleh dan solihah, anak pintar semuanya, kalau mau jawab itu angkat tangannya, tidak semua berbicara kemudian temannya nggak dengar. Bu Emi apa yang kalian sampaikan. Semua anak soleh, anak pintar semuanya, anak hebat. Ya. Kalau coba silahkan angkat tangannya. Yang saya Bu, kemudian sebut namanya. Misalnya saya Bu Farhan kelas 2A, misalnya seperti itu. Saya Bu Aini kelas 2. Ya, coba Mbak Aini. Kenapa harus sholat, puasa, zakat, membaca Al-Quran? Kenapa kita harus melakukan itu? Karena Allah memerintahkan kita melakukan itu semua. Mana ya yang jawab tadi? Semuanya masih di unmute, belum dimatikan mic-nya, kemudian nanti dulu saya Bu Mas Hakim dari kelas A seperti itu. Hayat akening, hayat akening, hayat akening, hayat akening, hayat akening. Apa? Oke, tadi yang jawab barusan tadi siapa? Kami tadi belum tahu siapa orangnya. Mana tadi yang jawab? Ayo Mas Ihsan atau Aini itu yang angkat tangan. Hayato. Ya, ayo apa? Kenapa kita harus berpuasa, sholat, zakat, membaca Al-Quran? Kenapa? Sudah ada yang jawab sih. Kami nggak tahu tadi siapa yang jawab. Karena suaranya barengan, jadi nggak tahu siapa yang jawab. Rugi kan? Maka diperintahkan Allah. Kita yang jawab, ayo. Saya Bu. Apa namanya? Sebutkan namanya. Ya, ayo Mas Adil. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, sholat, dan berzakat. Iya, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah, yakni sholat, puasa, zakat, serta membaca Al-Quran. Nah, tadi di filmnya tadi, perintah itu atau kita manusia itu diberikan oleh Allah untuk beribadah itu ada di surat apa? Anak-anak masih ingat di filmnya tadi? Ada di surat Al-Zariyat ayat 56 yang bunyinya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah. Ya. Nah, sekarang coba. Nah, siapakah yang harus melaksanakan sholat? Siapa saja yang harus melaksanakan sholat? Saya orang. Semua orang. Saya Bu Iqbal. Ayo Mas Iqbal, kelas 1A. Semua umat Islam. Semua umat Islam pintar. Kita beri tepuk semangat. Tepuk jempol ya. Tepuk jempol.
Jempol kanan, kiri, 2 jempol. Bagus. Iya, untuk Mas Iqbal dan Mas Adil ya. Iya, jadi semua umat Islam ya, baik itu yang Masnya tenang dulu. besar maupun kecil itu wajib melaksanakan atau mendirikan sholat. Nah, bagaimana jika misalnya ini Mas Hakim sedang panas, sedang sakit, tak kuat berdiri, apakah harus meninggalkan sholat? Ya, betul, tadi ada yang jawab tidak. Lalu harus bagaimana? Harus sholat. Tetap sholat. Bisa berdiri, tidak kuat untuk berdiri. Harus tetap sholat, boleh Sholat di meninggalkan. rumah. Iya, tetap sholat di rumah saja, tidak perlu ke masjid. Lalu, apakah harus memaksakan berdiri? Harus memaksakan berdiri? Ayo Mas Hakim, bagaimana? Ini contohnya ini Mas Hakim sedang sakit, panas, kemudian tidak kuat untuk berdiri. Apakah boleh Mas Hakim tidak melaksanakan sholat? Kalau misalkan harus tetap sholat, mana cara melaksanakannya? Siapa yang bisa menjawab? Sholatnya bagaimana? buat sholatnya. Iya, pinter. Diva. Jadi, walaupun kita sedang sakit, terus tidak kuat untuk berdiri, kita harus sholat. Kalau tidak mampu berdiri, boleh dengan duduk. Kalau tidak kuat duduk juga, boleh sholat sambil tiduran, sambil berbaring, itu boleh. Kalau tidak kuat juga, sudah nggak bisa bergerak, yang bergerak tangannya, itu sambil tidur juga nggak bisa. Dengan tangannya saja, dengan matanya saja, isyarat matanya saja, hanya tidak apa-apa. Jadi bagaimanapun kondisinya, kita harus tetap mendirikan sholat walaupun sakit ya, Mas Atala ya. Kemudian manfaat dari sholat. Kenapa kita harus sholat? Itu supaya yang pertama, sholat itu merupakan sarana atau sarana berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sholat itu berbicara atau berkomunikasi kepada Allah secara langsung sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Nah, sholat, apakah sholat itu bisa kita lakukan misalnya mau sholat maghrib di waktu zuhur, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Mau sholat subuh tapi waktunya waktu asar, boleh enggak? Enggak boleh. Jadi kita harus sholat tepat pada waktunya. Ada berapa sih 5 waktu sholat itu apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kan semua itu harus dilakukan. Ya, waktu ya sholat subuh, waktu zuhur ya sholat zuhur. Tidak boleh ketika waktunya subuh sholat maghrib, waktunya sholat zuhur, sholat isya itu tidak boleh. Nah, hal itu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang disiplin tepat waktu supaya hidup kita lebih teratur. Lebih apa, Nak?
Lebih teratur, pintar. Kemudian sholat. Ini jawabannya. Selain karena Allah menciptakan kita, manusia dan seluruh yang ada di alam ini untuk beribadah, itu karena salat itu adalah amalan yang pertama kali nanti dihisab di akhirat. Jadi nanti ketika anak-anak sholatnya bagus, sholatnya baik, nanti akan untuk masuk surga karena timbangan yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah amalan tentang sholat. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang ini mau tanya lagi. Sholat itu rukun Islam yang keberapa? Ayo Mas. Siapa yang mau jawab? Oke, ayo Mbak Sita. Rukun Islam yang kedua. Pintar, Mbak Sita dan Mbak Sita. Oke, ada berapa sih? Islam itu ada berapa? Ada 5. Ada 5. Islam yang pertama. Membaca syahadat. Bisa belum? Anak-anak sudah bisa belum membaca syahadat? Kedua sholat. Membaca syahadat. Sebentar. Rukun Islam yang dulu syahadat. Siapa yang belum bisa syahadat? Mas Adrian, sudah bisa belum? Ayo Mas Adrian. Ayo, ya. Sama Mbak Merlin. 2 kalimat syahadat. Ya. Ash. Oke, terima kasih sudah menyebutkan 5 rukun Islam. Yang Bu Emi tanyakan tadi, bacaannya atau lafal dari 2 kalimat syahadat. Siapa yang bisa? Ayo Mas Atala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pinter, tepuk tangan. Sekarang satu lagi anak perempuan. Tolong dibacakan 2 kalimat syahadat. Jadi siapa ya? Oke, ayo Mbak Fasya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekarang Islam yang kedua. Apakah itu? Sholat. Siapa? Ya, ayo Mbak Syifa. Yang mau jawab jangan malu-malu ya. Saya Bu, siapa namanya gitu ya. Oke, ayo Mbak Syifa. Rukun Islam yang kedua sholat. Iya, betul sekali. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Sekarang yang ketiga. Ketiga zakat. Iya, betul. Sudah paduan suara. Jawabnya yang kedua yaitu zakat. Puasa.
zakat yang puasa yang kelima? Ibadah haji. Haji. Oke. Semua rukun Islam. Jadi harus syahadat dulu. Kalau sudah syahadat masuk Islam itu wajib untuk melakukan sholat, puasa di bulan Ramadan itu wajib, kemudian zakat dan melaksanakan haji jika mampu. Oke. Nah, sekarang sih zakat itu ada yang tahu apa itu zakat? Apa Mas Atala? Menyisihkan sebagian rezeki kita kepada sebagai fakir miskin. Pintar. Jadi zakat itu menyisihkan sejumlah harta kita, baik itu uang, ada emas dan lain-lain, bahkan binatang yang kita miliki itu juga harus ada zakatnya jika sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan untuk diberi zakat seperti itu. Nah, siapa yang harus zakat? Semua Yang harus membayar zakat? Semua orang. umat muslim yang mampu. Semua umat muslim yang mampu. Nah, sekarang dua macam zakat, yaitu zakat nafs, zakat untuk membersihkan jiwa, yang biasanya kita sebut dengan zakat fitrah. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal, atau zakat yang untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh manusia. Nah, zakat fitrah itu biasanya dikeluarkan, dibayarkan zakat fitrah. Ada zakat mal. Zakat fitrah ini biasanya dikeluarkan atau dibayarkan satu kali dalam 1 tahun. Hanya sekali saja dalam 1 tahun itu disebut zakat fitrah. Yaitu saat bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Ya, jadi zakat fitrah dibayarkan 1 kali dalam 1 tahun, yaitu di bulan Ramadan ketika menjelang Idul Fitri. Sudah selesai Idul Fitri, sudah selesai sholat Id, itu sudah bukan zakat fitrah namanya. Kalau zakat mal itu boleh dibayarkan kapan saja. Kalau zakat fitrah itu hanya 1 kali dalam setahun, yaitu ketika bulan Ramadan menjelang Fitri. Nah, sekarang orang-orang harus membayar zakat fitrah, yaitu semua orang yang beragama Islam dan merdeka. Maksudnya ada merdeka di situ. Apa maksudnya? Harus agama Islam. Kalau tidak agama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah. Ya. Dan merdeka di sini yang dimaksud adalah menjadi budak oleh orang lain. Maksudnya ini, kalau dulu ketika zamannya Nabi Muhammad itu yang namanya budak. Setiap orang-orang yang terpandang itu mempunyai budak. Budak itu bisa diberikan seperti itu. Nah, merdeka itu maksudnya bukan menjadi budak seperti itu kan, anak ya. Kemudian yang kedua,
Bu, suaranya gak jelas, Bu. Suaranya nggak jelas. Ya. Yang lain suaranya Bu Emi jelas nggak? Suaranya Bu Emi Jelas. Nggak begitu jelas. Nggak jelas, Bu. Nggak begitu jelas. Nah, Ya, nggak begitu jelas. sudah kedengaran suaranya Bu Emi? Ya. Nah, baik kita lanjut ya. Kita harus membayar zakat tadi. Nah, harus agama Islam dan merdeka. Yang kedua, menemui 2 waktu di antara bulan Ramadan dan Syawal. Maksudnya gimana? Anak-anak ada yang tahu? Oh. Tahu enggak? Menemui 2 waktu di antara Ramadan dan Syawal. Anak-anak ini misalnya kemarin di tangganya Bu Emi itu masuk bulan Ramadan dalam satu hari kita puasa Ramadan itu dan meninggal. Nah, itu kita wajib untuk membayar zakat kita karena sudah berasal tidak menemui Syawal itu apa? Kemarin ketika oleh Mbak Ervin, itu Syawal itu adalah bulan kemenangan, yaitu 1 Syawal. Jadi siapa? Idul Fitri, pintar. Jadi kalau kita menemui 1 Syawal itu kita wajib untuk membayar zakat seperti itu. Lalu ini ada bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir. Apakah harus membayar zakat, Bu? Iya. Siapa? Siapa yang jawab? Iya, benar. Nah, ayo Mbak Gisel. Ayo Mbak Gisel. Apakah anak bayi yang baru lahir itu juga perlu dibayarkan zakat? Bayar. Ya Mbak Gisel. Ya. Ayo Mbak Gisel. Iya, bayar zakat. Iya, pinter. Jadi anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir itu harus dibayarkan zakat. Tapi dengan syaratnya seperti ini. Lahirnya itu sebelum kita berbuka puasa terakhir, nah, sebelum kita berbuka di hari terakhir puasa itu sudah lahir, itu harus dibayarkan zakat. Kan ya, misalnya adiknya Mbak Gisel, misalnya Mbak Gisel punya adik gitu, mau punya adik gitu ya, misalkan. Kemudian adiknya lahir, Mbak Gisel mau punya adik enggak? Siapa yang mau punya adik? Misalnya mau punya adik, kemudian adiknya itu lahir ketika sudah puasa misalnya, hari terakhir puasa sudah berbuka, baru adiknya lahir. Nah itu tidak wajib untuk dibayarkan zakat karena umat Islam sudah berbuka puasa, kecuali sebelum umat Islam berbuka puasa baru lahir itu harus dibayarkan zakatnya, seperti itu ya. Kemudian mempunyai harta yang berlebih. Kalau misalkan tidak punya harta sama sekali, buat makan sehari-hari saja tidak cukup,
Apalagi untuk membayar zakat itu boleh tidak membayar zakat, tapi harus benar-benar memang tidak mampu untuk membayar zakat, tidak punya apa-apa. Ya, itu. Nah, itu materi kita hari ini yaitu tentang sholat dan zakat fitrah. Sholat dan zakat. Nanti silahkan setelah ini Bu Emi sampaikan tugasnya. Silahkan nanti diperhatikan baik-baik. Sudah siap? Sudah. Coba kalau sudah siap, Bu Emi mau cek semangatnya dulu. Semangat. Baik, ini laptopnya juga sudah habis baterainya, pas sekali. Sekarang simak baik-baik untuk tugasnya, nanti dikumpulkan di wali kelasnya masing-masing ya. Ya. Untuk yang kelas ya, kelas 1, 2, dan 3, silahkan kembali tentang materi sholat dan zakat. Apa adalah suara Ini ulangi lagi, semuanya tolong suara. Ini ulangi lagi. Hebat semuanya. Please. Ya. Oke, siap? Siap mendengarkan? Siap ya? Baik. Silahkan ceritakan kembali. Ya, ceritakan kembali tentang materi yang di WMI sampaikan ya. Ini tentang zakat fitrah dan sholat. Makan mama. Nah, kemarin sudah belajar menceritakan kembali dengan video. Ya, benar. Ya. Sekarang kelas 1 dan kelas 2 yang kemarin melalui video, sekarang silakan sendiri yang rapi. Ini untuk anak-anak belajar menulis. Ya. Oke. Ya, kelas 1, 2 silahkan ditulis atau ceritanya menceritakan kemarin jelas, Bu. Nanti kalau masih belum jelas, nanti direm oleh guru kelas kalian masing-masing di ya. Silahkan ceritakan kembali tentang materi kita hari ini. Yang kelas 1, 2 dengan ditulis, yang kelas 3 karena kemarin sudah menulis, ini silakan dituliskan melalui video. Silakan diberikan kepada wali kelasnya masing-masing. Terima kasih. WMI akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.